Kayu jati dan ukiran, itulah Jepara, sebuah kota kecil di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Mayoritas masyarakatnya bergerak, berdaya, dan berkarya di sektor furniture ukiran kayu jati kualitas ekspor. Namun, melalui pendampingan pemberdayaan masyarakat, Jepara bukan hanya tumbuh perekonomian ukiran jatinya, melainkan potensi ekonomi kreatif yang terukir dari tangan lentik, canting, helai benang sutra, hingga biji kopi pilihan. Inilah wujud nyata pemberdayaan masyarakat dalam perluasan kesempatan kerja dan penciptaan 24.000 wirausaha baru. Jepara, sebuah wilayah kabupaten yang terletak di pesisir pantai laut utara Pulau Jawa. Kota yang dihuni penduduk sekitar 1 juta jiwa ini memiliki ragam budaya seni ukir kayu jati. Ukiran yang terkenal dengan sebutan Jeporonan yang berarti ukiran dan mebel. Di kawasan sentra ukiran jati Jepara di Desa Mulyoharjo, Jepara, Jawa Tengah ini, berbagai produk dihasilkan dari tangan-tangan terampil para pengrajin ukiran kayu jati Jepara. Keunikan dan keindahan seni ukir Jepara ini bukan saja digemari masyarakat Indonesia. Ukiran Jepara menjadi salah satu komoditi ekspor di Indonesia. Di balik mahirnya para pemahat ukiran jati di kota yang dikenal dekat dengan perjuangan R.A. Kartini ini, terselip sebuah semangat kebersamaan yang terukir dalam pemberdayaan seni batik tulis khas Jepara. Di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah ini, tumbuh dan berkembang industri kreatif skala home industri. Di rumah kecil ini, puluhan ibu rumah tangga berkarya melalui usaha kreatif batik tulis yang tergabung dalam kelompok Kembang Mulia. Didirikan sejak 2013, batik tulis yang dihasilkan ibu-ibu rumah tangga ini berupa motif elung-elungan yang merupakan ciri khas Jepara, motif ukiran jati, serta motif macan kurung. Saya pengen, kenapa di kota-kota sekarang batik sudah mendunia istilahnya, cuman di Jepara kok masih minim ya. Pengrajin batik itu awal-awal saya bisa batik, itu masih 1-2 orang. Orang yang udah bisa itu saya tarik, saya bina lebih lanjut, dan saya ikutkan tiap kali saya ada pelatihan-pelatihan. Jadi saya pelatihan ke Madura, saya ikutkan berapa orang. Itu yang udah paling bisa, nanti dia saya suruh bina teman-temannya. Motifnya itu ya kayak motif ukiran ya mas, namanya tuh elung-elungan Jepara. Itu motifnya cuman itu, nanti pinternya kita modif gimana, cuman yang khasnya itu kembang ininya itu khasnya Jepara. Ya, khasnya Jepara. Nanti cuman maksudnya bisa dirubah, cuman ya dirubahnya sedikit kayak gini, nggak terus diubah kayak iya. Kalau di kota-kota lain kan ada motif bunga sepatu, bunga itu kan gitu. Kalau Jepara cuman ini, terus ada ini lung-lungannya ini loh. Jadi dia nyambung kayak gitu. Inilah batik-batik tulis khas Jepara yang dihasilkan puluhan ibu rumah tangga ini. Batiknya yang elegan, menarik, menawan, dan eksklusif. Harganya cukup lumayan untuk menambah penghasilan keluarga. Pertama, biar berpengalaman, tambah pengalaman. Yang kedua, tambah uang belanja istilahnya. Jadi dia nggak cuma apa sih di rumah ibu rumah tangga aja, tapi dia berpenghasilan. Saya pengennya itu. Jadi saya pengen mengkaryakan ibu-ibu lebih banyak. Cuman yang sadar mau kayak gitu kan nggak semuanya. Terutama kan kita bisa dibantu, ada ngadain pelatihan. Kita juga nggak cuman dilatih
batik aja juga enggak, kita dilatih kewirausahaan, cara memanajemen keuangan itu gimana, cara produksi yang bagus itu gimana, itu sangat membantu. Dari sebuah kreativitas dan semangat untuk memberdayakan ibu-ibu rumah tangga, kerajinan tangan batik elung-elungan khas Jepara perlahan memiliki penggemar tersendiri di luar negeri. Berkat program pendampingan pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Lembang, Jawa Barat di bawah naungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Bina Pentasker. Mereka dari kalangan ibu-ibu rumah tangga yang memang membutuhkan pekerjaan yang bisa membantu mendukung perekonomian keluarga. Salah satunya yang memang lagi dikembangkan di sini adalah batik, karena kita yang dikembangkan di sini adalah mengambil motif khas Jepara. Jadi di Jepara kan terkenal dengan ukirannya, makanya kalau dilihat di sini motif-motif yang diambil itu dari ukiran, dan kita mengharapkan dengan kita membantu mereka melalui kegiatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri ini, mereka bisa lebih produktif. Jadi tidak hanya dari sisi pembekalan kewirausahaan, tapi juga mereka akan mendapatkan bantuan peralatan sehingga bisa langsung dipraktekkan seperti ini. Kan kalau program dari kementerian saya kira masih ada kelanjutannya terus ya. Jadi diharapkan nanti kalau mereka bagus kita bisa ikut event-event yang lain, mungkin program yang berbeda atau ikut expo-expo yang dari kementerian itu. Hasil identifikasi kita yang paling pas untuk mereka batik. Kan di Jepara juga produk-produk yang lain banyak, cuman ini yang lagi in 2 tahun ini, yang lagi ini yang batik gitu. Berawal dari kerajinan tangan, batik tulis motif ukiran jati Jepara terus melaju pesat. Tentu saja keadaan ini sangat membantu dalam program perluasan kesempatan kerja dengan membuka lapangan pekerjaan serta peningkatan perekonomian masyarakat Jepara. Sebenarnya ya kita sudah mulai tambah berkarya, terus pesanan udah mulai banyak, dan juga kita kan kemarin habis Pak Bupati kemarin kan habis pencanangan 2016 itu diwajibkan semua PNS memakai baju batik motif Jepara itu tiap hari Jumat, minimal batik cap, jadi nggak boleh printing. Kalau printing itu tidak dinamakan batik, soalnya prosesnya tanpa ada malam. Potensi sumber daya alam, khusus seni ukiran dan kerajinan tangan-tangan terampil, menjadi penopang perekonomian mayoritas masyarakat Jepara. Berkembangnya industri ukiran berdampak langsung terhadap ketersediaan bahan baku kayu jati di Jepara itu sendiri. Tak jarang, hutan-hutan jati sudah habis pohonnya untuk industri ukiran dan furniture jati. Lahan banyak yang nganggur dan tak difungsikan kembali. Namun, di tangan kelompok tani bernama Kelompok Belajar Usaha Ngudi Berkah Langgeng Makmur 6, Desa Damarwulan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, lahan kosong disulap menjadi lahan potensial produksi kopi Robusta. Di rumah sederhana ini, puluhan ibu-ibu dan kepala keluarga bergotong royong membangun usaha bersama pengolahan kopi khas cita rasa Jepara. Di Desa Damarwulan itu ada kelompok tani namanya Langgeng Makmur. Dipecah-pecah menjadi 11 kelompok sampai Langgeng Makmur 11. Kebetulan kami berada di Langgeng Makmur 6. Di perkebunan kita budidaya kopi, mulai dari menanam kopi sampai pengolahan hasil kopi. Saya berpikir
untuk membuat satu produk saya sendiri daripada saya memasarkan produk orang lain. Akhirnya saya coba merintis membuat bubuk kopi. Itu, dan saya membuat kelompok dengan nama KBU, Kelompok Belajar Usaha Ngudi Berkah. Kita di Ngudi Berkah ini mengolah kopi, bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani yang melakukan menanam kopi sampai panen. Kita ada 20 orang, cuman yang aktif sekitar 5-6 orang. Yang penting kita coba berkarya terus, mudah-mudahan nanti bisa aktif tiap hari sehingga mereka bisa kerja semua. Oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, potensi budidaya dan produksi kopi bermerek Damar Wulan Kopi Tulen sendiri digadang-gadang sebagai sarana kuat dalam mengurangi angka pengangguran di wilayah Jepara. Kami terima kasih atas berbagai program yang diluncurkan, terutama oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kebetulan kita dapat program dari kementerian, salah satunya di Desa Damar Wulan ini dengan potensi kopi. Jadi kita harapkan ini adalah rangkaian yang tidak terputus. Semua yang ada pendampingnya itu dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi masing-masing. Jadi pengolahan biji kopi sampai pasca produksi akhirnya ini, barangkali nanti sampai pemasarannya, itu kami harapkan maksimal. Kementerian Tenaga Kerja melalui Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja telah memberikan fasilitas bantuan dalam rangka membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat pedesaan. Melalui berbagai pembinaan dan pelatihan kewirausahaan, sasaran utama Kementerian Tenaga Kerja adalah pengembangan potensi sumber daya manusia di usia produktif. Mulai dari pelatihannya, mulai dari bantuan peralatannya, juga operasionalnya ke depan. Jadi nilai tambah mulai tahun ini yang barangkali merupakan terobosan adalah adanya pendamping. Dengan adanya pendamping, kami berharap dari dinas ini semuanya dapat berkembang secara efektif. Persoalan-persoalan apa dalam tumbuh kembang produksi pengolahan kopi ini dapat tercover, apa permasalahannya dan lain sebagainya. Itu yang kami sangat senang adanya pendampingan ini. Berbagai pelatihan kerja dan pembinaan kewirausahaan terus ditularkan di tengah-tengah kelompok masyarakat. Hasilnya, penghasilan rutin didapatkan sebagai usaha bersama dalam mencapai kemandirian. Target besarnya, kelompok belajar usaha Ngudi Berkah Langgeng Makmur 6 ini mampu mencetak wirausahawan baru yang muncul dari desa pertanian ini. Tadinya saya itu merintis kopi sangat kebingungan, tapi dengan munculnya pendampingan dari dinas, itu kita dibantu pemasaran. Kemudian dulu saya mencari kemasan-kemasan yang mudah di mana itu sangat kesulitan. Kebetulan saya kenal dari Disubun, saya dapat satu kemasan yang aluminium foil, itu informasinya dari sana. Karena kita di gunung kan kurang informasi tentang bahan-bahan seperti itu, sangat sulit. Alhamdulillah sangat membantu, dinas sangat membantu kami untuk bekerja. Kami berharap kalau kami bisa menguasai pasar Jepara saja, tidak jauh Jepara bisa kami kuasai semua. Insya Allah kami sudah banyak yang bisa ikut andil dalam kegiatan ini. Saya hanya ingin mengembangkan ini di sini dan nanti bisa ditiru kelompok-kelompok usaha yang lain, karena potensi di Damar Wulan tidak hanya kopi. Di sini masih ada pisang, masih ada singkong dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saya bisa jadi sampel mereka, bisa berkembang sehingga mereka bisa ikut mengembangkan desa ini dengan produk-produk yang lain dengan potensi lokal yang ada di Damar Wulan ini. Tantangan besar yang akan dihadapi di sektor ketenagakerjaan, salah satunya adalah Asian Economic Community yang mulai berlaku akhir tahun 2015 ini. Kehadiran masyarakat ekonomi ASEAN berdampak terhadap kesiapan tenaga kerja terampil dan bersaing. Upaya nyata yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat melalui padat karya dan pembentukan wirausaha baru. Terlebih lagi, dalam APBNP tahun 2015,
Direncanakan sebanyak 24.000 wirausahawan baru tercipta di 34 provinsi dan 130 kabupaten kota. Inilah salah satu upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Troso, Jepara. Berkembangnya pemberdayaan melalui tenun ikat troso yang sudah dikenal di seantero Nusantara. Dengan menggunakan alat-alat tradisional ini yang tersambung dengan ratusan helai benang warna-warni ini bergerak cepat seiring dengan gerakan ibu lansia ini. Helai demi helai benang dipintal sesuai dengan jalur garisnya. Benang-benang yang telah dipintal kemudian dirangkai dalam sebuah alat tenun tradisional. Perlahan, dengan teliti, benang-benang sutra tersebut dirangkai menjadi sebuah motif kain yang bagus dan menarik. Aktivitas seperti ini sering terlihat setiap harinya di Desa Troso, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Hampir di setiap rumah berbilik bambu, seluruh warganya berkreasi melalui kerajinan tangan tenun ikat troso. Para pengrajin di sini tergabung dalam kelompok Rumpun Daya yang kreatif menciptakan sebuah kain tenun troso yang terkenal hingga ke luar negeri. Tenun ikat. Kalau untuk motif, hampir semua motif kami produksi. Tergantung permintaan pasar. Jadi pasar yang rame, yang mana itu nanti kami produksi. Untuk produksinya 80%, hampir sekitar 70-80% itu ke Bali. Kemudian untuk selebihnya di lokal, ada yang keluar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi, itu sebagian kecil. Tapi untuk terbesarnya memang pasaran kami ke Bali. Kami benar-benar merasa untung dan bangga sebenarnya setelah ada pendamping, penyuluhan, seminar dan segala macam, sedikit banyak kami bisa memulai usaha dari 1 mesin tenun, kemudian 2, dan sampai sekarang 10 alat tenun. 720 potong kain tenun ikat dihasilkan 20 pengrajin Rumpun Daya ini. Kualitas tenun yang bagus membuat harga kain tenun troso ini mencapai puluhan juta rupiah per potong. Di samping helai kain tenun ikat, ibu-ibu di sini juga kreatif membuat dompet dan tas bermotif tenun ikat troso. Belajar dari barang jadi. Barang sudah jadi, saya olah, saya pecah pola, saya coba untuk membuatnya. Jadi terus anak saya itu kok bagus, dibawa ke sekolah, teman-temannya banyak yang suka, banyak pesanan dari sekolah. Mulai dari situ aku pengen ada peluang aku buat barang jadi. Alhamdulillah lumayan. Ibu 2 anak ini merasa beruntung dapat terlibat dalam industri kreatif kain tenun troso. Meski usahanya belum besar, tapi hasil kerajinan tangannya dapat menyekolahkan kedua anaknya serta dapat membantu penghasilan suaminya. Ya pengen kalau ada pameran, ada program semacam itu ingin diikutkan. Cuma ini terkendala pengrajinnya ini, penjahitnya susah. Penyerapan tenaga kerja secara optimal adalah upaya untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan dengan pemanfaatan potensi daerah yang tersedia dengan cara melakukan pendampingan kelompok-kelompok usaha masyarakat binaan
di bidang penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja berbasis kewirausahaan. Program pemberdayaan masyarakat kali ini menyasar kepada pengelolaan kelompok. Jadi pemberian informasi kepada anggota masyarakat kita yang sebelumnya adalah buruh tenun. Sekarang kita ajak mereka untuk lebih mengedepankan kegiatan produksinya daripada kegiatan kelompok. Jadi mereka kita bekali, salah satu yang paling utama adalah bagaimana mereka bekerja dalam kelompok, sehingga ada nilai tambah yang didapatkan oleh mereka daripada mereka melakukan kegiatan itu menjadi buruh. Jadi pembekalan yang kita lakukan kepada individu-individu yang berada di dalam anggota kelompok adalah kewirausahaan, bagaimana mereka memasarkan produknya sendiri, bagaimana mereka memanage usaha, dan selanjutnya memasarkan seluruh produk yang dihasilkan di dalam pengelolaan kelompok. Sasaran pendampingan diprioritaskan para pencari kerja usia muda serta masyarakat di perkotaan dan pedesaan. Dalam meningkatkan semangat kewirausahaan, Kemenaker mengeluarkan kebijakan 5 pilar aksi penciptaan kesempatan kerja, yakni memberikan informasi dan layanan ketenaga kerjaan, peningkatan keterampilan dan kapasitas angkatan kerja, pengembangan UMKM dan kewirausahaan, program padat karya dan infrastruktur, serta program darurat penciptaan lapangan kerja. Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang berada di bawah dari Bina Pentasker ini memiliki fungsi untuk melakukan dan membina pengembangan perluasan kesempatan kerja yang difokuskan kepada program Nawacita, di mana program Nawacita ini salah satunya adalah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya masyarakat calon-calon tenaga kerja untuk menjadi wirausaha. Kita berharap bahwa integrasi sistem yang ada di daerah ini diharapkan dapat membentuk wirausaha-wirausaha baru ini. Pemerintah berharap ke depan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan masyarakat yang dilakukan di setiap dinas ketenagakerjaan di beberapa daerah terus ditingkatkan agar semakin banyak terciptanya wirausaha-wirausaha mandiri yang dapat membuka lapangan kerja baru. Tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengennya masih didampingin terus sama dinas ketenagakerjaan dan sangat berterima kasih adanya pelatihan, walaupun itu nggak batik, cuman maksudnya kewirausahaan, manajemen itu kita sangat terbantu sekali. Aku sendiri pengen tambah pengalaman lagi dengan Koso, pengen lebih meningkatkan kualitasnya gitu. Kedepannya kami berharap selalu ada binaan, dampingan dari teman-teman yang di TKS itu bisa mengembangkan kami, membantu kami di pemasaran, dan kami juga berharap mudah-mudahan tidak hanya kami, tapi teman-teman kami yang berusaha mengolah produk Damarwulan ini dengan potensi yang lain juga ikut dibina dari dinas sehingga kami bisa mengembangkan desa ini bersama-sama.